Tema tahunan dari gereja saudara tahun ini adalah pemuritan. Ya, memuridkan orang. Sebelum kita belajar tentang pemuritan, kita harus mengenal dulu konsepnya Tuhan tentang pemuritan itu sendiri. Kegagalan gereja yang terbesar dan fatal, ya. Kegagalan gereja yang paling besar dan paling fatal bukan gereja tidak punya sekolah teologi. Sekolah teologi ada di mana-mana. Bukan gereja tidak punya alat musik, tidak punya gedung gereja, bukan. Bahkan penginjilan pun luar biasa. Tadi siang saya dengar berita salah satu gereja di Los Angeles area ini baru mission trip ke Flores 3 minggu. Wah, luar biasa. Dan saya tahu gereja itu tiap tahun selalu buat mission trip ke Indonesia. Pak Gembala baru dari Timor ya, saya dengar. Oh ya, Timor ya. Iya, Timor ya, baru dari Timor. Jadi penginjilan pun tetap berjalan. Lalu apa yang gagal dari gereja? Iblis tidak pernah panik, tidak pernah takut dengan semua aktivitas kegerejaan. Ada doa malam, doa pagi, retreat, seminar, ya KKR. Iblis nggak pernah panik dengan semuanya itu. Maka itu jalan terus. Tapi satu ini yang iblis paling tidak suka, memuridkan orang. Pesan Tuhan Yesus yang terakhir sebelum dia naik ke surga, dia tidak pesan kepada murid-muridnya, kepada gereja, buat gereja yang banyak, buat ini, buat itu. Enggak. Ada 2 pesan yang penting pada saat dia mau naik ke surga itu. Yang pertama adalah pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu. Nah, itu sudah. Kita tahu gereja Eropa berapa abad yang lalu sampai ke Indonesia juga itu Eropa, luar biasa. Di Amerika Latin luar biasa penginjilan. Ke Afrika, berapa negara Asia, mau Tiongkok, India semuanya, itu gereja Eropa, penginjilan. Setelah itu Tuhan Yesus berkata, dan jadikanlah, ayo teruskan, segala bangsa apaku, muridku, bukan jemaatku, murid. Sudah. Saya mengikuti perkembangan gereja di dunia. Ternyata pemuritan dari seluruh gereja di dunia itu nggak sampai 0,5%, 0,002. Bayangkan, kecil sekali. Itu kita akan bahas selanjutnya. Saya kembali kepada poinnya. Mengapa gereja bisa melupakan pesan penting ini dan jadikan segala bangsa itu muridku? Karena kalau gereja berhasil membuat semua bangsa murid Yesus, neraka kosong. Kok nggak amin? Neraka kosong. Kenapa? Karena nggak ada orang ke neraka lagi. Inti daripada pemuritan, 3 kali atau lebih selama Tuhan Yesus hidup itu berkata begini: seorang murid tidak lebih dari gurunya. Pada dengar kata itu? Itu intinya. Jadi hasil pertama dan yang terutama dalam pemuritan adalah membuat semua orang yang sudah diinjili itu jadi serupa Yesus. Itu finalnya. Nah, iblis gak suka ini. Iblis tidak melarang orang jadi Kristen, tidak. Saya mengikuti di sosial media berapa hari terakhir di Pakistan, di Irak, berapa ribu pengungsi dari Suriah, dari Timur Tengah yang di Eropa terima Tuhan Yesus. Baca nggak? Ikut berita. Wah, luar biasa. Nah, kita nggak boleh puas dengan begitu banyaknya orang percaya Yesus.
Sebab kalau tidak dimuridkan, nggak ada gunanya. Sebab nggak akan jadi seperti Yesus. Oke, saya beri pertanyaan. Walaupun tidak semua kita suka foto, ya, bukan fotografer itu, nggak semua kita. Di samping juga mahal biayanya. Tapi saya percaya semua kita suka difoto. Loh, kok enggak? Iya. Apalagi suka selfie, dikit selfie. Nah, ada satu hal penting yang suka foto. Satu hal penting. Bukan alatnya, bukan kameranya, bukan smartphone-nya. Fokus. Anda tahu nggak itu? Ngerti nggak kata fokus itu? Aduh, saya tanya jawab loh, saudara saya ini tanya. Aduh, wangel tenan to wong-wong iki. Susah sekali saya ajak bicara. Saya ini seorang guru, jadi kalau saya ngajar harus ada interaksi. Tahu fokus? Tahu. Apa jadinya kalau orang foto sesuatu objek nggak fokus? Ayo, hasilnya apa? Buram. Betul? Enak nggak ngelihat sesuatu yang buram? Bisa nggak kalau orang ngelihat yang buram, wih bagus sekali ya, ya meripat sing buram gitu aja sudah. Ya matanya itu yang kabur. Buram kok bilang bagus bagaimana? Saudara, hidup Kristen yang tidak fokus jadi apa? Buram. Nah, kalau orang luar kita melihat kita sedang buram, mereka suka nggak ngelihat kita? Enggak. Matanya rusak juga, kedip-kedip. Apa sih ini? Apa sih ini? Nah, kita lihat dua ayat di Alkitab. Ini fokus. Pertama Roma 8:29. Ayo kita lihat. Dua ayat ya. Ada beberapa lagi, tapi saya fokuskan ke dua ayat ini saja. Nah, jadi apa saja yang Bapa di surga buat lewat Tuhan Yesus, apa saja, menyembuhkan orang, memberkati orang, menghibur orang susah, menolong orang punya masalah, apa saja, ujungnya, finalnya, finishnya selalu kepada dua ayat ini. Udah? Roma 8:29. Ada nggak di PowerPoint? Roma 8:29. Ya, boleh bahasa Inggris, boleh Indonesia. Ya. Kalau ada bahasa Jawa saya lebih suka. Bagus bahasa Jawa. Suara nggak bisa bahasa Jawa, rugi saudara. Percaya nggak kalau nanti di surga ada bahasa Ron dan bahasa Jawa? Lah, nggak percaya lah, bagaimana percaya? Oke, ini finalnya ya, ini fokusnya. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to, ayo baca, conformed to the image of His Son. Ini fokusnya. Semua orang yang dipilihnya dari semula ditentukannya, predestined, ditentukannya untuk menjadi serupa dengan siapa? Siapa anaknya itu? Tuhan Yesus. Jadi apa saja yang Tuhan buat, saya ulangi tadi, menyembuhkan orang, memberkati orang, menghibur orang, menolong orang, buat mujizat, itu bukan tujuan. Tujuannya adalah supaya kita semua jadi apa pada akhirnya? Seperti Yesus. 1 Yohanes 3 ayat 2. Ini lebih tegas lagi. 1 Yohanes 3 ayat 2. Dear friends, now we are children of God. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita sekarang ini adalah anak-anak Tuhan. Itu nggak diragukan. Ada yang ragu-ragu jadi anak Tuhan? Kira-kira aku sudah atau belum ya? Itu perlu dibaptis lagi kalau begitu. Sekarang dikatakan, now we are children of God. Kita ini anak-anak Tuhan sekarang. Tapi, ya, and what we will be has not yet been made known. Tapi
Tapi sekarang ini kita belum tahu kita ini seperti siapa. Ternyata proses ini seperti semua anak bayi. Walaupun tidak semua kita punya anak, tapi pasti sudah tahu. Yang namanya bayi wajahnya berubah-berubah enggak? Kadang-kadang kayak papanya, kadang-kadang kayak mamanya, nanti bulan lagi kayak emaknya, tapi jangan kayak tetangganya, pas bahaya itu. Ke pembantunya, oh jangan dong Pak, aduh ini, Pak ini Pak Kepala ini celaka kalau kayak pembantunya. Semua, oh ya, karena terlalu banyak kumpul pembantu, betul kalau itu saya setuju, kumpul pembantu. Maka itu ya, walaupun orang kaya di Indonesia, saya larang punya babysitter untuk ngurus semua untuk anak. Saya marah. Babysitter hanya untuk urusan yang bukan pribadi hubungan mama dengan anak. Itu silakan. Kenapa? Lihat di Indonesia banyak contoh. Kalau babysitter pulang lebaran, anak nangis. Mama nggak pulang, anak nggak nangis. Nah, terus anaknya siapa ini? Pernah dengar kejadian begitu nggak? Nah itu karena dekat pembantunya, betul Pak. Nah jadi walaupun kita ini sekarang setelah bertobat, mengaku dosa, dibaptis, terima Roh Kudus, pasti kita ini anak-anak Tuhan, nggak diragukan. Tapi belum nampak kita ini seperti siapa nanti. Nah inilah sebuah periode, sebuah tenggang waktu yang namanya pemuritan, discipleship. Terus dikatakan, but we know that when Christ appears, dan kita tahu pada saat Kristus menyatakan dirinya kepada kita, itulah pemuritan, discipleship. Waktu Yesus menyatakan dirinya kepada kita, ayo kita baca sama-sama kalimat terakhir. 1, 2, 3. We shall be like Him. Like Him. Bahasa Indonesia lebih tegas. Maka kita akan sama seperti Kristus. Saudara yang sudah lama di Amerika, masih belum pintar bahasa Inggris, nggak apa-apa. Sebab bahasa Indonesia itu jauh lebih bagus dan lebih murah daripada bahasa Inggris. Contoh, kopi hitam 5.000 rupiah, black cafe $5. Loh, betul enggak? Aduh, Ibu Gembala terjemahnya sulit ini kalau mau di Inggris kan. Serius. Pecel 10.000. Salad with peanut sauce $15. Loh, betul enggak? Kok nggak ngerti saya ngomong? Ngerti nggak maksudnya? Bahwa bahasa Indonesia itu lebih murah, lebih bagus daripada bahasa Inggris. Ada orang jual apartemen atau kondominium, ditulis begini, inilah apartemen pinggir danau, harganya 300 juta. Begitu jadi bahasa Inggris, apartment on the lake side 2 miliar. Ngerti nggak maksudnya? Ya, ini di Indonesia lagi. Kuburan tanah kusir paling jahat cuma 300.000. Ngerti nggak maksudnya? Nah, yang selama nggak pulang Indonesia pasti nggak ngerti. Nggak apa-apa lah, nggak berdosa kok. Jadi ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada kita, yang tadinya kita belum mirip siapa-siapa, dan waktu kita dimuridkan, maka kita jadi we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Karena kita akan melihat Dia dalam rupa yang sesungguhnya. Nah, sekedar ke gereja, sekedar ikut aktivitas gereja, maka kita nggak akan bisa dimuridkan. Tuhan Yesus nggak bisa nyata di hidup kita. Maka
Oke, nanti kita akan lihat. Nah, inilah dua ayat yang merupakan fokus. Lagi sekali, kalau kita nggak fokus mutu sesuatu, apa jadinya gambarnya? Kabur, blur, kita nggak bisa lihat jelas. Maaf, maka itu orang Kristen walaupun rajin ke gereja, aktif sekali. Sungguh, siapa pernah dengar ilustrasi ini? Di Indonesia itu banyak orang yang celaka hidupnya. Lahirnya di Palu. Loh, ada kota Palu toh di Sulawesi Tengah, belum baru lahir sudah benjol semua karena di Palu. Betul. SD-nya di Balikpapan. Kecepet bener ini orang. Betul. Nanti SMA pindah ke Salatiga. Salah satu aja sudah nggak lulus, ini salah tiga lagi. Aku ini orang-orang ini kenapa nama kota kok begitu? Sorry yang bahasa Inggris sorry ini. Kuliah di Malang, betul. Celaka sekali ini. Besar dikit di Sorong. Ya udah terusan jadi di sisa saya nggak tahu. Ya, tapi Bu Adi Malangnya bagus oh ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi tanpa pemuritan, wajah Yesus nggak akan nampak di hidup kita. Sehingga walaupun kita ini aktif, rajin ke gereja, orang di sekitar kita nggak bisa lihat Yesus. Ini serius, saudara. Begitu saya ulangi, yang iblis benci bukan dirikan gedung gereja, bukan mission trip, bukan sekolah teologi, enggak. Retreat, oh lanjut terus. Tapi pemuritan, mereka berusaha untuk menggagalkan dari gereja. Karena sasarannya dengan pemuritan, kita itu jadi seperti Yesus. Sekian banyak tahun waktu itu, saya mencari di Alkitab. Saya bilang, Papa, beri saya satu ayat saja yang menunjukkan inilah discipleship itu, inilah pemuritan itu. Saya cari, saya belajar, saya diskusi dengan beberapa teman saya. Akhirnya ketemu Galatia 4:19. Nah, saya cerita dulu soal konsep pemuritan, baru nanti bagaimana kita memuridkan dan dimuridkan. Galatia 4:19, supaya orang itu nggak kabur lihat hidup Kristen kita. Saya mau katakan kalimat ini kalimat jelek sekali saudara, tapi ini penting. Ya. Sebelum saya baca, saya mau katakan ini. Ada cukup banyak orang Kristen yang punya konsep begini, dan ini berbahaya sekali. Nggak usah ikut macam-macam mau bagi pemuritan. Yang penting aku sudah beri persembahan. Nggak usah ikut pemuritan. Yang penting aku aktif di gereja. Nggak usahlah ikut pemuritan semua atau dimuridkan. Yang penting aku tetap nomor satu. Kalau ada apa-apa gereja perlu aku. Saudara, selama sekian tahun saya melayani Tuhan, saya menemukan begitu banyak orang Kristen seperti ini. Nah, Papa nggak suka. Ya, dengarkan kalimat ini. Papa di surga nggak suka kalau saudara dan saya hanya puas jadi Kristen, memberi persembahan karena kita orang kaya, enak saja sekian ribu dolar kita beri. Kalau kita nggak punya uang, tenaga kita beri. Begitu gereja ada apa-apa, kita paling rajin bagian dapur, bagian kursi, bagian apa. Enggak, maaf, Papa nggak mau kita suap dengan itu semua. Setuju nggak saya ngomong ini? Sebab ada hal lain yang jauh lebih penting daripada aktivitas kita, doa kita, termasuk persembahan kita. Ada yang lebih penting. Setelah sekian tahun kita jadi Kristen, maka kita harus punya murid. Kalau kita nggak punya murid, surga bangkrut. Loh, kenapa surga bangkrut? Karena tiap hari surga beri makan kita, beri hidup kita, tapi nggak menghasilkan apa-apa. Yaitu murid tadi. Nanti kita lihat. Saya baca dulu Galatia 4:19.
My dear children. Kata ini bagus sekali. Saya cuma tanya, Pak Gembala, pernah dengar nggak ada seorang anak Tuhan dari Indonesia kuliah di Biola, dia doktor, sudah selesai, barusan pulang 2 hari yang lalu, Bapak Leo Sumuli? Nggak pernah dengar? Ada beberapa nih semua. Ya ini. Nah, Bapak Leo Sumuli ini doktornya khusus tentang mentoring, fathering, discipleship, khusus. Dan bersyukur kepada Tuhan, salah satu penelitian doktornya itu dibuat di Papua. Karena Pak Leo ini kelahiran Paniai, itu kota besar paling dekat dengan Nabire di mana kami tinggal. Dan penelitian salah satu penelitian Pak Leo ini ketemu dengan murid-murid saya. Dan saya bersyukur untuk itu. Baru pulang beberapa hari yang lalu. Karena selesai dokter dan dia sekarang ada di Makassar. Nah, itu penting sekali. Ternyata memuridkan itu seperti ibu yang sedang hamil. Hai anak-anakku, karena kamu, aku bagaimana? Baca. It's okay, Laura? Nah, Laura ini pernah ke Nabire bersama suaminya Pak Samuel Ramli. Bahkan barusan berapa hari lalu Laura graduate as a teacher, California teacher. Itu kapan? Bulan Maret tahun yang lalu. 2 tahun lalu ya kalian. 2 tahun lalu mereka ke Nabire. Dan Laura sempat ngajar di kelas SD kami di Papua. Dan ketika Laura ngajar bahasa Inggris dengan murid-murid anak-anak Papua ini, timbullah visi. Dan dia pulang kembali ke Amerika, dia ambil license teacher. Dan baru dapat Maret yang lalu, September bulan depan dia jadi guru resmi di California. Tepuk tangan buat Laura. Good teacher. Oke. Nah, sekarang siapa mau ke Papua? Ayo ikut. Merasa bosan lah ke Jakarta terus. Masa nggak bosan Jakarta? Macetnya kayak begitu. Aduh, di Papua tuh nggak macet, enak sekali saudara. Sungguh, lo nggak percaya ya udahlah. Oke, saya lanjutkan. Hai anak-anakku, karena kamu, aku apa? Menderita sakit bersalin lagi. Nah, passwordnya kalau saya pakai kata kuncinya itu lagi. Karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai, ayo baca, kapan selesainya dia gak sakit bersalin lagi? Sampai, ayo, rupa Kristus menjadi nyata. Artinya saudara, satu murid yang sama, satu anak yang sama. Sebagai seorang pemurid, sebagai seorang mentor, kita mengandung orang itu. Begitu kita sakit bersalin, lahir. Waduh, belum seperti Yesus, masukkan ke rahim lagi. Kita didik lagi, kita doakan lagi, kita nasihati, kita beri kasih sayang kita semuanya. Tiba lagi sakit bersalin, sakit lahir, nggak mirip lagi, masukkan lagi. Sampai ini luar biasa. Saya ulangi, maka itu iblis nggak suka pemuridan. Karena orang-orang yang jadi murid kita, nanti murid Yesus lewat kita, pasti jadi serupa Yesus. Bahasa Inggrisnya, my dear children, for whom I am again ini yang penting, in the pains of childbirth. Kalau bahasa Inggrisnya jelas pains, sakit yang banyak kali, of childbirth, until Christ is formed in you. Saya harap dengan 3 ayat ini, Roma 8:29, 1 Yohanes 3 ayat 2, Galatia 4:19, saudara makin yakin betapa pentingnya pemuridan. Karena hanya dengan pemuridan itu orang Kristen serupa Yesus. Enggak ada jalan lain. Nah, sekarang kita sudah tahu, memuridkan itu seperti ibu yang mengandung.
Walaupun tidak semua kita pernah mengandung, apalagi yang laki jangan bilang kau pernah mengandung apa saudara gitu. Walaupun tidak semua kita pernah mengandung, tapi tahu bukan penderitaan ibu yang melahirkan ini luar biasa. Nah ini saya ingin ngomong dikit ya. Suami-suami ya, khususnya yang masih baru pengantin baru, dengar. 90 sekian persen ibu hamil itu pasti ngerepoti suaminya. Waduh, pernah itu berapa kali kami di Papua. Bayangkan, ini guru kami dari Jawa, sudah jadi guru ke Papua, hamil, mintanya semua makanan di Jawa. Ya stres suaminya. Gimana ngambilnya jauh sekali begitu. Pernah dengar ada ibu hamil ngidamnya aneh, suami suruh naik pohon. Ada lu itu? Lu serius? Ada nggak yang aneh-aneh? Ibu hamil semua aneh-aneh yang enggak itu. Kepingin itu, kepingin macam. Aduh, saya tanya, ada nggak? Pernah tahu nggak itu? Ada toh? Gitu. Kadang-kadang, pokoknya repot-repot yang enggak begitu. Nah, begini suami-suami supaya suami tidak stres waktu istrinya hamil. Saya berdoa itu minta hikmat Roh Kudus supaya saya bisa menolong banyak suami yang stres waktu istrinya hamil karena ngidamnya aneh-aneh. Ya, dengar. Siapa pernah kelilipan? Nah, ini lagi kelilipan tuh nggak ada bahasa Indonesianya, saudara. Cari nggak ada. Kelilipan. Nah, iya toh. Ayo, apa itu bahasa Indonesianya? Kemasukan debu mata ini loh. Bahasa Inggris apa? Enggak, bahasa Inggris. Ada enggak? Berarti sudah lama di Amerika nggak ngerti-ngerti ini. Kelilipan apa bahasa Inggris? Tapi ada toh, pernah tahu ya? Something your eyes. There's No specific words. Oke. Tapi tahu toh? Oke. Kedua, siapa pernah telusupan? Telusupan itu ada benda halus yang masuk ke bawah permukaan kulit. Torn on the flesh. Oke. Maka itu nggak bisa bahasa Jawa, rugi saudara. Bahasa Jawa itu luar biasa. Coba lihat. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, jatuh ya jatuh, fall. Bahasa Jawa luar biasa. Jatuh ke belakang geblak, jatuh ke depan nyungsep. Itu bahasa Jawa itu hebat sekali. Bahasa Indonesia jatuh ya jatuh. Inggris kok fall gitu aja. Masuk fall on the back gitu, bagaimana nggak enak. Ngerti ya? Begitu belajarlah bahasa Jawa, bagus sekali. Oke, saya lanjutkan. Dengar suami-suami, kalau kita kelilipan dan telusupan, itu bukan pasir yang masuk ke mata, tapi debu. Enak nggak? Tahan 3 hari kelilipan. Lo tahan nggak? Cepet jawab. Tahan seminggu telusupan. Dengar, di dalam tubuh istrimu ada benda asing yang segede itu. Ngerti nggak maksud ini? Enak nggak itu? Kayak suami cepet. Enak aja. Coba enak gimana? Loh, ini loh caranya untuk membayangkan istri yang sedang mengandung, supaya suami-suami nggak suka marah waktu istrinya hamil. Nggak enak. Dan makin bulan anak itu makin besar, ruangannya makin sempit, dan itu buat seorang ibu itu menderita sekali. Serba salah, miring, duduk, terlentang, salah semua. Nah, kelilipan bayi, betul itu loh. Telusupan bayi, oke. Nah, pemuritan itu sesulit itu, saudara. Begitu waktunya melahirkan, 1 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8. Nah, inilah pemuritan. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawati anaknya. Terus ayat 8.
Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu, tetapi juga apa yang dibagi? Ayo, apa yang dibagi? Hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Memuridkan orang itu sharing, life sharing, membagi hidup. Sama seperti ibu yang bersalin, itu taruhan nyawa. Nah, sampai ayat ini sekarang kita tahu, ternyata memuridkan orang itu gampang atau susah? Susah. Susahnya bukan cuma karena seperti ibu mengandung, harus total. Duitnya, waktunya, perasaannya, semua kita berikan buat anak itu, sampai mereka suatu hari nanti serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Oke, sampai di sini mengerti konsep pemuritan itu? Apakah susah? Salah, tidak susah. Sama seperti ibu hamil, mana yang susah? Enggak. Saudara berkata susah karena, maaf, saudara pelit. Seorang pemurid, seorang mentor tidak boleh pelit untuk apa saja. Karena harus bagi waktu, bagi perasaan, bagi uang, bagi semuanya. Nah, seperti itulah para orang tua terhadap anak-anaknya. Orang tua berkorban gak untuk anak-anak? Berkorban. Bahkan segala sesuatu akan dikerjakan untuk anak itu. Nah, seperti itu kalau kita memuridkan orang. Berkorban habis-habisan. Tidak ada pilihan lain. Saya nggak sebutkan ayat-ayatnya, tapi di Alkitab kita tahu. Dari perjanjian lama kita pertama menemukan pemurid dengan muridnya yang luar biasa, Musa dengan Yosua. Masih ingat? Masih ingat nggak Musa dengan Yosua? Ketika sampai saatnya Musa harus meninggalkan mereka, Yosua yang dipilih oleh Tuhan. Elia dengan Elisa, kita melihat itu. Kita melihat Paulus dengan Timotius, Paulus dengan Barnabas, Yesus dengan murid-muridnya. Nah, kita melihat itu semua. Jadi mulai hari ini setiap pribadi di antara kita harus mulai siap untuk memuridkan. Amin. Harus, tidak ada pilihan lain. Saya cuma cerita, saya pertama kali dimuridkan itu tahun 72 oleh seorang hamba Tuhan dari Amerika. Dia sudah meninggal, dari Baltimore, Maryland. Dia adalah misionaris karismatik yang pertama di Indonesia. Dia lama tinggal di Ungaran, dia lama tinggal di Semarang, tahun 60-an yang lalu. Tahun 72 saya bertemu dengan dia, namanya Edwin Stube. Tahun 72 saya bertemu dengan dia, langsung saya dimuridkan. Di situ saya belajar tentang pemuridan dari tahun 72. Dan dia orang Amerika, tapi fasih bahasa Indonesia. Tahun-tahun itu Indonesia masih enggak semudah sekarang dalam banyak hal. Harga beras masih sangat mahal. Maka pengganti beras adalah beras jagung, jagung yang ditumbuk. Nah, saya kaget, misionaris ini makan beras jagung. Itu yang saya nggak nyangka. Dengan sambal pakai ikan pedo lagi, sudah tahu ya ikan pedo, ikan perda itu. Hah? Ini orang bule, dia pakai sarung, mandi di sungai, saudara. Saya nggak bisa bayangkan. Tapi di situ kami melihat hidupnya. Kami gak cuma lihat khotbahnya, tapi lihat hidupnya. Jadi Reverend Edwin Stube ini mengajak kami murid-muridnya pelayanan ke pedalaman Kalimantan, ke desa-desa. Tahun 70-an. Mobil belum banyak. Satu kali pagi-pagi kami mau persiapan pelayanan. Kami bertujuh. Terus ada satu orang dari tim kami bertujuh itu panik cari cermin. Kan pagi-pagi mau acara, jadi dia mau sisiran begitu loh.
Ya namanya di desa. Orang desa kan nggak perlu cermin juga. Ngapain gitu loh. Nah, karena dia panik, lalu kami mengerti Om Stop. Om Stop tanya begini, kamu umur berapa? Saya tuh bingung. Cari cermin kok ditanyain umur, nyambung nggak itu? Nyambung nggak cari cermin tanyain umur itu? Ya enggak. Terus saya tunggu. Kenapa cari? Oh, tanya umur. Saya jawab 33 Om. Ya iya, umur sudah 33 tahun. Masa nggak hafal kepalanya sendiri? Kok masih pakai cermin? Saya tertawa, saudara. Loh, betul nggak logikanya? Loh, betul nggak logikanya? Ya tahu kalau saya 33 tahun sudah hafal kepala sih, rambutnya ke arah mana sudah tahu dong. Ngapain cari cermin segala? Nah, itu konsep pemuritan. Kami nggak lihat cuma khotbahnya, tapi hidupnya. Saudara, saya cerita. Inilah kesulitan yang terbesar bagi gereja memuridkan. Karena harus hidup bersama-sama. Saya beri contoh. Siapa pernah dengar pondok pesantren? Pernah dengar nggak pondok pesantren? Pernah. Itu milik Islam atau milik Katolik? Islam. Ternyata pondok pesantren itu adalah 100% pola Alkitab. Saya kaget waktu belajar itu. Pola Yahudi yang namanya kibbutz, sampai sekarang masih ada kibbutz itu di Israel sana. Itu orang tinggal sama-sama, lalu guru dengan murid tinggal sama-sama. Mereka kerja sama-sama. Gembala saudara Pak Vergoandoyo ini pernah tinggal ya di Body House di Ungaran ya? Pernah. Tahun 90 seorang anak Tuhan namanya Bapak Samuel Elkana, dia sudah meninggal, membuat prinsip pemuritan yang pola Alkitab, yaitu guru dengan murid tinggal sama-sama. Itu di Jawa Tengah. Jadi murid tidak hanya belajar khotbah dari gurunya, tapi belajar dari hidupnya. Cara melipat bajunya bagaimana, cara menggunakan uang bagaimana. Nah, pondok pesantren seperti itu. Para kiai tinggal bersama santri-santrinya di satu kompleks. Dan ini pemuritan yang luar biasa hasilnya. Maka itu kalau kita melihat fakta, orang-orang lulusan pondok pesantren itu militan gak? Kau jawab, militan gak saudara? Sangat. Karena langsung lihat hidup gurunya. Nah, seperti itu Tuhan Yesus mengajar 12 murid. Mereka disuruh pulang atau tinggal terus sama-sama selama 3,5 tahun itu? Ayo, suruh pulang atau tinggal sama-sama? Tinggal sama-sama. Papa, mama, anak-anak kita adalah murid-murid kita yang pertama. Katakan amin. Mereka 24 jam sehari dengan kita, 7 hari seminggu dengan kita. Apalagi waktu mereka masih kecil-kecil. Bagaimana hidup kita itu yang diambil, ditiru, diikuti oleh anak kita, ya atau tidak? Semua. Sampai cara apa saja ikut. Ini yang Tuhan Yesus katakan, murid gak lebih dari gurunya. Sebagaimana gurunya, begitu muridnya. Nah, begitulah anak-anak di rumah. Sebagaimana orang tuanya, begitulah anak-anaknya. Nah, itu pemuritan. Saudara harus mencari orang. Menurut ayat ini, maka tidak mungkin seorang pemurid itu punya ribuan murid. Itu nggak mungkin. Betul tidak? Maka itu waktu Pak Gembala mengumumkan ada untuk family 60 anak boleh. Anaknya sopolok, saya bilang gitu. 60 anak. Itu satu kamar lagi. Wah, itu camp nasi Jerman itu. Di Ungaran, Pak. Di Ungaran. Satu kamar 50 orang. Loh ya kan, kamar besar. Ngerti ya saudara? Jadi murid-murid kita harus tinggal dan hidup dengan kita.
saya beri kesaksian ini. Sampai hari ini murid-murid saya nggak cuma yang Kristen, nggak cuma yang Kristen. Ada yang Islam, ada yang Hindu. Saya nggak mau mempengaruhi agama mereka dulu, tapi mereka ngelihat hidup saya. Tanggal 11 Juni yang lalu, itu puasa minggu pertama. Saya diundang ke Bali. Karena yang diundang kami suami istri, maka mereka nyiapkan hotel. Kami 3 malam di sana nyiapkan hotel untuk family room. Saya tanya, lah orang 2 saja kok sebanyak itu? Ya nggak apa-apa dapatnya itu. Jadi kamar hotel itu ada ruang tamunya, ada living roomnya, ada dapurnya, kamarnya ada 2, tempat tidurnya ada 4 besar-besar, ada sofa lagi. Wih, saya bilang sayang dong. Untuk apa? Mahal nanti. Gak apa-apa, biar Koden dengan Cik Luis dengan istri saya bisa istirahat. Seminggu sebelum berangkat, ternyata istri saya gak bisa ikut. Karena itu akhir tahun ajaran sekolah kami. Nah, istri saya harus ngurus asrama. Aduh. Nah, terus saya telepon panitia, batalkan yang family room karena istri saya gak bisa ikut. Ya, nggak bisa Pak. Ya, masa nggak bisa dibatalkan? Kami sudah bayar, pokoknya tetap nggak bisa. Nah, akhirnya saya berdoa, Papa, kamar nggak bisa dibatalkan. Nggak mungkin saya cuma sendiri ke situ saya. Terus Tuhan gerakkan saya untuk telepon 7 anak saya. Jadi kami berdelapan. Dari 7 anak ini 2 itu Muslim. Dan dari 7 anak saya itu saya panggil dari Medan, dari Timor, dari Makassar, dari Surabaya, dan dari Jakarta. Ayo kumpul. Nah, mereka 7 ini nggak pernah saling kenal. Kenalnya di airport waktu mau berangkat sama-sama. Baru tahu kalau ini saudara semuanya. Nah, begitu kami sampai di hotel, yang satu, yang Muslim 1 ini sudah sering ikut saya. Tapi yang Muslim kedua ini baru kali itu ikut saya. Nah, saya dapat dari mana murid Muslim ini? Yang kedua saya dapat waktu saya pijet refleksi di airport Soekarno-Hatta. Anak ini bagian kasir. Dia orang Sunda. Roh Kudus gerakkan saya untuk ngomong, ternyata Tuhan jamah hidupnya. Ya, dia pernah berapa kali ikut saya ke gereja. Tapi ikut pergi keluar kota belum. Karena itu hari puasa, jadi dia libur, saya ajak. Begitu kami 8 orang tiba di hotel, masuk hotel sama-sama. Yang Islam 1 yang sudah sering ikut saya bilang, Pap, enggak saya Papa kalau mau keluar dulu, saya mau sholat sebentar. Silakan. Langsung dia buka sajadahnya. Yang lain kaget. Loh, kok Papa boleh dia sholat? Loh, kenapa tidak? Dia nggak maling kok. Jadi saya ini kumpul orang Islam, orang apa saja, saya nggak masalah. Jadi dia sholat, karena itu sholat azhar sore ya. Akhirnya yang satu baru, oh jadi boleh sholat, boleh. Waduh, saya nggak bawa sajadah, ya gantian aja sama namanya Atan satu ini, orang Melayu dari Deli Serdang di Sumatera Utara. Jadi saya hidup dengan mereka supaya mereka itu melihat. Dan 3 hari itu 7 kali saya buat kebaktian, buat seminar, dan mereka harus ikut semua. Mereka dengar saya ngajar. Saudara, murid-murid saya ada yang dari penjara. Salah satu hobi saya adalah menjemput orang yang bebas dari penjara. Itu menyenangkan sekali, saudara. Apa sih bedanya orang keluar penjara dan keluar rumah sakit? Yang disambut yang mana? Ayo cepat jawab. Kalau saya tanya kok, orang keluar penjara dan keluar rumah sakit, bedanya apa? Yang dijemput, yang disambut, itu yang keluar dari mana? Kenapa? Kamu gak jadi mati, betul. Tapi kalau keluar dari penjara, keluarga malu, sudah. Tapi itu salah satu hobi saya. Saya akan sediakan waktu. Saya punya kontak dengan sekian banyak penjara di Indonesia. Saya punya kontak.
Jadi para sipir penjara itu kalau ada yang mau lulus dan gak ada yang nampung, dia pasti telepon saya. Padahal dia lulus 2 bulan sekian. Oke, siap. Dan waktu jemput saudara, itu ada sebuah perasaan saya gak bisa cerita. Betapa bahagianya dia. Yang terakhir saya jemput 15 Mei yang lalu di Nusa Kambangan. Keluarganya malu punya anak ini. Saya bilang tidak. Kalau dari Nusa Kambangan itu harus urusan suratnya itu ke Purwokerto, karena itu pengadilan tingginya di sana. Nah, saya harus tanda tangan sebagai jaminan supaya kalau ada apa-apa ya saya harus bertanggung jawab. Maka itu hampir nggak ada orang yang mau menebus orang yang dalam penjara karena risikonya. Misalnya ada sisa hukuman. Biasanya di Indonesia itu penjara itu kalau sudah 2/3 jalani hukuman dan kelakuannya baik, maka boleh ditebus. Harus bayar. Dan sisanya itu harus lapor. Entah seminggu sekali, entah 2 minggu sekali, entah sebulan sekali, tergantung kasusnya. Nah, kalau sampai orang ini lari, yang menjamin ini yang tanggung jawab harus masuk. Dan saya suka sekali menandatangani pembebasan bersyarat itu, karena banyak orang gak mau. Di situ kesempatan saya muridkan mereka sambil Injil saya beritakan. Kira-kira orang itu terima Yesus gak kalau melihat fakta ini, saudara? Terima. Saya kalau pelayanan ke penjara gak cuma khotbah, enggak. Banyak gereja punya pelayanan di penjara, rutin, tiap hari Kamis gereja ini, hari apa gereja apa. Kalau saya akan tanya anak-anak mereka, karena kebanyakan anak-anak yang bapaknya di penjara itu nggak bisa sekolah, karena nggak punya uang, betul tidak? Nah, di situ saya biayai sekolahnya anak-anak itu. Terbuka nggak hati mereka dengan Injil kalau saya lakukan itu? Lu jawab terbuka tidak? Terbuka. Bahkan walaupun belum banyak karena keuangan, saya memberi modal untuk para istri yang suaminya di penjara untuk punya bisnis kecil-kecilan. Entah warung makan, entah jual pakaian, entah jual pulsa handphone. Saya beri modal. Sebab suami gak kerja di penjara kok, apalagi yang bertahun-tahun. Nah, di situ saya punya tim yang suruh kunjungi anak-anak mereka. Gak mungkin saya semua, gak sanggup saya. Saya delegasikan pada anak-anak saya yang sudah jadi murid saya. Kamu ke kampung ini, cari 3 orang ini, itu anaknya ini, bapaknya di penjara itu. Nah, sambil datang jenguk, memberikan uang, ada yang memberi pelajaran tambahan. Saudara, di situ Injil diberitakan. Kok nggak ada yang ngamen semua? Maka itu dengar ya, musuh Injil itu bukan setan. Setan sudah kalah sejak Yesus bangkit. Musuh Injil itu orang Kristen pelit. Siapa musuh Injil? Nah, itu dia, itu musuh Injil. Maka itu saya katakan pemuritan itu all out. Ngerti kata ini? Habis-habisan. Pernah satu kali menerima murid lulusan penjara. Hari itu kami semua harus keluar. Ada acara, tinggal dia sendiri. Begitu kami pulang, rumah itu kosong. Sendok aja dibawa, spray dibawa, semua bisa diangkut. Ini kemana ini barang-barang semuanya? Dan yang luar biasa, istri saya tuh gak marah, malah dia tertawa. Terus saya tanya, kenapa kamu tertawa? Loh, kok bisa bawa dia sebanyak ini? Itu dia tertawa. Kok bisa bawa? Piring semua dibawa, rice cooker dibawa, saudara. Pokoknya bisa dibawa. Lalu ada orang tanya, kamu tetap gak mau muridkan? Tetap. Saya gak pernah merasa rugi. Sebab itu milik Tuhan. Berarti sekarang di Nabire ada berapa yang lulusan Nusa Kambangan? Satu jadi tukang, satu kami beri modal untuk jual makanan. Tapi
tapi sambil kami muridkan. Itu menyenangkan sekali. Siap memuridkan? Bagi hidup. Seperti ayat ini 1 Tesalonika 2 tadi, ayat 8, bagi hidup. Jadi aku gak cuma khotbah untuk kamu, enggak. Hidup ini kami beri. Tanggal 2 Juli yang lalu, ya sebelum lebaran, saya diundang ke Manado. Ada seminar Mission Care. Saya pakai flight terakhir karena masih ada urusan di Papua. Saya tiba jam 7.20. Sesi saya pertama jam 8 malam. Ini IM ya, PM. Tapi saya bilang kepada panitia, maaf, saya nggak ada bagasi, jadi hand carry aja. Karena cuma 3 hari, 3 malam 4 hari. Tapi saya bilang kepada panitia, saya mau ke ATM dulu. Saya mau kirim uang. Tadi pas mau berangkat, take off, ada anak saya yang perlu. Nah, waktu saya ke ATM, diantar panitia namanya Pak Thomas, ada orang ikut di belakang saya, bawa koper kecil. Saya pikir dia itu mau ambil uang di ATM karena ngikuti saya. Begitu saya selesai transfer, terus dia tanya, Bapak ini pendeta Daniel Alexander? Oh iya. Saya bilang silakan. Oh enggak, saya perlu Bapak. Oh iya. Saya nggak kenal. Tapi karena waktunya, kamu ini saudara mau kemana? Karena bawa koper kok di bandara dan flight terakhir. Nggak tahu Pak. Ya. Hah? Sudah jam segini? Nggak tahu mau kemana? Wah berarti punya masalah dong. Loh betul nggak? Saudara mikir gitu nggak kalau ketemu orang di airport? Flight terakhir nggak ada lagi, bawa koper, saya tanya mau kemana? Nggak tahu. Wow punya masalah. Terus saya bilang pada panitia, boleh nggak saya ajak dia di mobil supaya bisa ngomong? Oh boleh. Ya ampun, begitu di mobil dia cerita, ih masalahnya berat ini orang. Pembicaranya 3 orang, pendeta saya, Pak Peter Condro, dan Pak Erastus Sabdono. Saya tanya pada panitia, tidur kami bagaimana? Kami satu kamar di rumah jemaat, di hotel. Oh enggak Pak, Bapak semua di hotel dan masing-masing satu kamar. Oh baik kalau begitu. Saya tanya, boleh nggak saya ajak nginap saudara ini dengan saya? Saya minta izin dulu dong sama panitia. Pak Thomas saya bingung. Dia nggak jawab iya, nggak jawab tidak. Kira-kira bingungnya kenapa ya? Kalau saudara jadi Pak Thomas, panitianya. Ayo bingungnya apa? Belum kenal. Nah itu prinsip saya hidup. Saya ini nggak takut tidur dengan orang yang baru saya kenal pun. Karena prinsip saya hidup asal dia orang, bukan orang-orangan. Nah ini bahasa Inggrisnya apa ya Yen ya? Lo bener, saya nggak takut. Banyak orang berkata saya ini hamba Tuhan yang apa terserah. Kalau saya diundang oleh satu gereja atau satu panitia, saya selalu tanya nginepnya di mana? Di rumah orang, jemaat atau di hotel? Kalau istri saya tidak ikut, ini kebiasaan saya, maka saya akan bilang kepada panitia, tolong carikan anak-anak muda atau bapak-bapak, pokoknya siapa saja laki yang menemani saya. Loh, kok bapak begitu? Iya, karena saya ingin bagi hidup itu. Terus saya tanya, tergantung hotel itu kamarnya berapa besar, bisa untuk berapa orang. Saya mau full kapasitas itu dipakai semua. Karena buat saya sesempit apa waktu yang saya punya, kalau saya bisa memuridkan orang, itu luar biasa. Kata memuridkan, kalau orang bisnis namanya investasi. Mendengar kata investasi saudara, wah bangun gak? Kang tahu? Masa gak tahu? Loh melek gak itu? Loh melek gak? Cepat jawab. Melek. Ini serius. Akhirnya Pak Thomas ini bingung. Bilang gak apa-apa Pak Thomas, saya sudah biasa kok tidur dengan orang yang saya baru kenal sekalipun. Akhirnya orang ini jadi teman saya selama 3 malam 4 hari. Selesai seminar, saya balik ke Papua. Nah saya punya kebiasaan, saya tanya kepada panitia. Saya ngajar 4 sesi dalam 3 hari itu, dibagi-bagi ada hamba Tuhan.
Ternyata panitia tidak bahas apa yang saya khotbahkan. Mereka bahas kenapa saya bisa tidur dengan orang tidak dikenal. Ya ampun, bukan itu yang penting buat saya. Tapi buat mereka itu merasa wow. Dan memang saya enggak pernah risih. Saya enggak takut barang saya hilang, enggak takut. Walaupun saya sering kehilangan barang juga, tapi saya enggak pernah takut. Ya nah. Saya marah kalau ada orang Kristen beli barang, terus doanya begini, dalam nama Yesus jangan sampai rusak Tuhan. Saya tengking balik, dalam nama Yesus. Saya bilang begitu. Kalau doamu kayak gitu, pabriknya tutup semua. Loh, betul nggak? Nah, kalau beli barang nggak rusak, pabriknya tutup, enak saja. Apalagi nggak boleh hilang, nggak bisa. Oke? Dan itu cara saya hidup sampai hari ini. Tanggal 5 Juli pas Lebaran sampai tanggal 13 saya bersembilan dari Pagar Alam. Ayo, Pagar Alam itu di mana yuk? Di mana? Pak, mana Bu? Pagar Alam. Yo, di mana yo? Pagar Alam. Itu satu kota kecil di bawah bukit, di bawah Gunung Dempo ada perkebunan teh. Cantik sekali. Ay, mana itu Pagar Alam? Cepat. Nggak tahu. Nah, berarti dulu ilmu buminya nggak lulus. Gitu aja. Di Sumatera Selatan. Kota kecil, sejuk. Nah, saya pelayanan di sana. Saya ngajak anak-anak saya lain lagi. Dari Pagar Alam ke Bengkulu, Bengkulu Lubuk Linggau, Lubuk Linggau baru Palembang. Seru sekali. Udah? Tanggal 19 Juli sampai tanggal 26 Juli saya di Kalimantan Utara, sebuah kampung namanya Kecamatan Kerayan. Di peta nggak kelihatan, nggak ada listrik kampung itu sampai hari ini. Saya ngajak 9 orang lagi, satu pesawat. Kami harus charter, keren dari sana. Charter pesawat keren, bukan charter taksi, saudara. 27 tiba di Jakarta, 28 saya berangkat ke Amerika kemarin ini. Ini sampai hari ini masih di sini. Dan itu cara saya hidup memuridkan orang. Saya terus kontak mereka. Maaf, saya cuma cerita. Sebelum ada WhatsApp, nah WhatsApp ya, saya ini biaya telepon saya 1 bulan. Saya cuma cerita, jangan mikir macam-macam. Biaya telepon saya 1 bulan itu nggak pernah kurang dari 6 juta rupiah 1 bulan. Maka itu saya pengen ketemu Yankom, penemunya WhatsApp itu. Saya mau berterima kasih pada dia. Sejak adanya WhatsApp ini, biaya telepon saya turun banyak sekali, saudara. Kenapa saya biaya telepon begitu tinggi? Karena saya memuridkan orang. Dengan internet, dengan semua fasilitas yang ada, saya kontak mereka. Sehari, saudara, saya ini paling dikit terima 500. Baik SMS, baik itu WhatsApp, baik itu apa saja lain semuanya. Saya pakai semua fasilitas yang ada untuk kontak orang. Jadi saya intens dengan murid-murid saya. Dan terus begitu. Ini kok wajahnya nggak enak semua ya saya lihat. Kenapa kira-kira ini kok wajahnya enak? Yaudah saya selesai aja lah daripada nggak enak wajahnya. Ngerti sekarang memuritan kenapa iblis nggak suka? Karena menghasilkan orang seperti Yesus. Dididik, dinasehati semuanya. Saya pernah punya murid 6 tahun di penjara di Amerika. Pindah sampai 7 kali. Yang paling lama di Youngstown, Ohio. Wah, itu susah. Itu paling lama di sana 4 tahun. Saya kunjungi rutin. Bukan anak saya. Satu kali yang jemput saya itu kalau naik pesawat harus turun. Kota apa itu? Pennsylvania yang paling ujung, yang ada 600 jembatan. Bukan. Bukan, ini yang di Pennsylvania. Kota apa itu? Kok jadi hilang dipikir. Kota yang cantik itu industri yang ada 600 jembatan. Bukan Harrisburg, satu lagi apa? Yang lebih selatan. Pennsylvania. Pittsburgh, terima kasih. Nah, di situ ada orang Indonesia yang saya kenal. Ternyata hari saya sudah landing, mobilnya rusak. Nggak bisa cari lain, saya harus naik taksi.
Dari Pittsburgh Airport ke Youngstown, penjara itu kota kecil sekali. Saya bayar 461 US dollar untuk taksinya saja. Mau tidak mau. Dan saya nggak merasa rugi. Saya kalau di sana dari jam buka sampai tutup karena menggunakan waktu. Ini anak terbuang dari daerah Kalimantan. Waktu dia bebas, sayang waktunya nggak pas, nggak bisa jemput. Tapi sampai di airport Jakarta saya jemput dia. Saya muridkan saudara. 3 tahun kemudian dia ketangkap masuk penjara Cipinang. Ya ampun, saya pikir anak ini, saya nggak bisa buang dia. Saya mulai periksa diri apa yang salah. Sampai ini masuk penjara lagi. Saya bilang, kamu tuh kenapa nggak tobat? Puji Tuhan dia sudah bebas sekarang. Tapi saya ancam dia, awas kamu. Dia nggak punya siapa-siapa lagi. Kalau ditanya orang tuanya di mana, dia juga nggak tahu ada di mana. Karena anak ini terbuang. Sekarang saya muridkan kembali. Siapa pernah mikir begini? Saya dulu masih kecil mikir, kalau gara-gara Adam dan Hawa saja dunia rusaknya seperti ini. Logika anak-anak waktu itu. Kenapa papa di surga nggak bunuh mereka terus buat lagi yang baru? Pernah mikir gitu nggak? Loh, gampang nggak kalau begitu? Daripada dunia Tuhan direpoti gini. Ngerti nggak pertanyaan saya? Loh, logikanya masuk akal nggak? Apa susahnya bunuh 2 orang Adam dan Hawa terus buat lagi? Lo jawab, oke nggak kalau begitu? Tapi apakah papa oke? Lah kenapa? Ini yang saya kaget. Karena anaknya. Nah itulah konsep pemuridan yang saya pakai. Ada beberapa murid saya yang gagal. Saya nggak bisa marah pada mereka. Saya harus periksa diri. Saya percaya ada teman-teman saudara punya anak 3 saja, 1 ada yang gagal. Maaf saya ngomong ini, betul tidak? Apakah dibuang anak itu? Loh dibuang tidak? Loh saya tanya, dibuang enggak? Ya enggak, namanya anak kok. Maka itu dalam memuridkan orang, sekurang ajar apa orang itu, jangan buang dia tetap anak. Lihat Tuhan Yesus. Dia tahu enggak Yudas itu kurang ajar? Tahu. Kenapa dipilih? Apa Yesus bilang gini, aduh getun aku milih kamu Yudas, nyesel aku milih kamu, apa begitu? Enggak. Dari awal Yesus sudah tahu. Ayo kita hidup dalam kebenaran ini. Ayat terakhir sudah selesai. Ya. Ayub 22. Mulai ayat 23. Inilah pemuritan yang luar biasa dalam perjanjian lama. Ayub 22 mulai ayat 23. Ayo mulai hari ini kita semua sungguh-sungguh hidup jadi pelaku firman, amin. Enggak cuma dengar saja. Ayub belum 22 ayat 23 mulai. Apabila engkau bertobat, terima kasih, langsung pakai 2 bahasa ya. Apabila engkau bertobat kepada yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu. Inilah seruan pertobatan Ayub. Apabila. Terus ayat 24. Apabila, saya tambahkan kata apabila juga supaya gampang mengerti ya. Apabila engkau membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai. Saya bingung. Emas kok dibuang-buang? Saudara, orang gila itu kita bisa bohongin macam-macam mau. Tapi hebat loh, dibohongin duit, ngerti loh orang gila itu. Pernah nyoba enggak? Loh pernah nyoba enggak? Saya dulu kecil nakal, nyoba orang gila, ngerti loh. Maka itu duit itu kuasanya hebat. Buat orang gila bisa waras, tapi yang waras jadi gila gara-gara duit. Betul, duit itu luar biasa. Saudara, emas kok dibuang? Ternyata kata dibuang itu investasi. Kenapa? Karena dibuang ke dalam debu, ke dalam tanah.
Orang yang buang satu dalam tanah namanya apa? Menanam, bukan? Loh, iya atau tidak? Menanam. Kegagalan Ayub karena dia pelit. Dia nggak pernah investasi kekayaannya untuk orang. Dia nggak pernah. Saya cuma ceritanya kemuliaan buat Tuhan. Sejak saya ngerti proses pemuritan ini, maka sejak tahun 81 saya tuh hobinya nyekolakan orang. Ayat ini saya pakai. Emas saya investasikan ke debu. Siapa yang dibuat dari debu? Ayo, siapa yang dibuat dari debu? Masa kita dibuat dari getuk? Karena mungkin, bukan? Nah, kalau Tuhan bilang buang emasmu ke dalam debu, itu investasi ke manusia, bukan ke barang-barang yang lain. Jadi dari tahun 81, murid-murid saya sebagian saya kuliahkan, sampai Juli bulan yang lalu saya sudah meluluskan 400 sekian sarjana S1. Saya biayai mereka. Bahkan yang lulus bulan Maret yang lalu S1, dia cuma 3,5 tahun kuliahnya, jadi cuma 7 semester. Luar biasa. Dia langsung dapat beasiswa kuliah di Sydney sekarang. Hebat. Saya meluluskan 52 master. Saya sudah meluluskan 6 PhD. Karena ayat ini, memuridkan orang itu harus serius. Tuhan menolong kami untuk bisa dirikan sekolah-sekolah gratis di Indonesia, khususnya di daerah-daerah pedalaman. Sekolah gratis sampai hari ini, demi Injil itu dan demi orang-orang itu dimuridkan. Anak kami yang dari Papua ada di kota Maine. Tahu kota Maine-nya di East Coast. 1 di Toronto, 2 di New Zealand, 2 di Jerman. Dapat beasiswa. Anak Papua ini. Yang satu tanggal 11 Juli lalu lulus dari Xinjiang University, itu di Tiongkok Utara. Anak biak, hitam kulitnya, keriting rambutnya. Bahasa Mandarinya luar biasa. Karena dia dapat beasiswa kuliah di sana. Nah, itu kami persiapkan mereka untuk jadi orang-orang hebat nanti dengan dasar Injil. Nah, ini yang cara hidup. Siap membuang emas kita ke dalam debu dan emas ofir kita ke tengah-tengah batu di sungai. Kalau saudara pulang nanti baca 1 Petrus 2:5, batu-batu hidup adalah manusia ini. Investasikan kekayaan Tuhan lewat kita untuk orang lain, maka dunia akan penuh dengan orang-orang serupa Kristus. Amin. Itulah dampak pemuritan. Tuhan memberkati kita semuanya supaya program tahun ini dari CKI Anugerah secara materi ini terjadi dengan baik. Amin.